Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Arifin dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang variabel penelitian kuantitatif dan kualitatif, tugas mata kuliah, metode penelitian pendidikan, dosen pengampu, Ibu Mega Selvi Maharani, MPD. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian variabel. Jadi istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian. Nah, menurut V.N. Kerlinger menyebutkan variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Kemudian yaitu macam-macam variabel. Nah, macam-macam variabel ini ada 5. Yang pertama yaitu variabel independen, yaitu variabel yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas atau perubahan bebas. Nah, yang juga sering disebut dengan variabel stimulus atau prediktor atau juga variabel extended. Kemudian yang kedua yaitu variabel dependent. Nah, variabel ini sering disebut sebagai perubahan tak bebas atau variabel terkait. Nah, variabel terkait atau perubahan tak bebas ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel sebab atau perubahan bebas. Kemudian yang ketiga yaitu variabel moderator. Nah, variabel moderator yaitu perubahan yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian yang keempat yaitu variabel intervening, yaitu perubahan yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Akan tetapi tidak dapat diamati dan diukur secara matematis. Kemudian yang kelima yaitu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini yaitu perubahan yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati si peneliti itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya yaitu M. Irsyad Al-Fikri. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh-contoh variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen dan dependen, yang kedua ada variabel moderator, dan yang ketiga ada variabel intervening, dan yang keempat ada variabel kontrol. Yang pertama yaitu variabel independen dan dependen. Contohnya yaitu kualitas pelayanan petugas kesehatan dan kepuasan masyarakat. Nah, kualitas pelayanan yaitu adalah variabel independen dan kepuasan masyarakat yaitu adalah variabel dependen. Contoh yang selanjutnya, kenaikan harga BBM dan daya beli masyarakat. Nah, kenaikan harga BBM adalah variabel independen dan daya beli adalah variabel dependen. Kemampuan kerja dan produktivitas. Nah, kemampuan kerja ini adalah variabel independen dan produktivitas ini adalah variabel dependen. Yang selanjutnya intensif dan motivasi. Intensif adalah variabel dependen dan motivasi kerja adalah variabel dependen juga, atau bisa sebaliknya. Karena kedua variabel bisa berbentuk hubungan resiprokal atau saling mempengaruhi atau timbal balik. Untuk dapat menentukan yang mana variabel independen dan dependen atau variabel yang lain harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel yang akan diteliti, perlu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek studi pendahuluan. Sering terjadi pada rumusan masalah penelitian, di mana setelah dirumuskan ternyata masalah itu tidak menjadi pada objek penelitian. Setelah masalah dapat dipahami dan jelas, maka peneliti dapat menentukan variabel-variabel
penelitiannya. Terus yang kedua yaitu variabel moderator. Nah, variabel moderator ini adalah secara teoritis kalau harga murah maka akan banyak pembelinya, tetapi sering terjadi penjualan dengan harga murah tetapi tidak banyak pembelinya. Hal ini tentu ada variabel moderator yang mempengaruhi. Untuk hal ini, variabel moderatornya yang dijual tidak berkualitas atau modelnya sudah usang. Nah, contoh lainnya adalah hubungan suami istri akan menjadi semakin akrab bila mempunyai anak dan akan semakin renggang bila ada pihak ketiga. Anak adalah variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga adalah yang memperlemah hubungan. Nah, yang ketiga yaitu ada variabel intervening. Apa ini variabel intervening? Variabel intervening adalah variabel yang memperlemah dan memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi bersifat teoritis sehingga tidak teramati dan tidak dapat diukur kalau variabel moderatornya dapat diukur. Sebagai contoh, misalnya ada dua pelaku bisnis dalam bidang yang sama, modalnya sama, tempat usahanya sama. Pelaku bisnis yang satu lebih sukses karena ia sering datang ke tempat-tempat keramat, misalnya ke Gunung Kawi. Datang ke Gunung Kawi ini adalah sebagai variabel intervening karena aktivitasnya tidak dapat dijelaskan secara rasional dan tidak terukur. Contoh lainnya misalnya gaji pegawai tinggi, pemimpin berperilaku baik, tetapi prestasi kerjanya rendah. Setelah diteliti, ternyata pegawai tersebut sedang frustasi. Jadi, frustasi adalah sebagai variabel intervening. Secara teoritis, frustasi adalah mempengaruhi prestasi pegawai, tetapi frustasi ini tidak dapat diukur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada variabel kontrol. Nah, apa ini variabel kontrol? Variabel kontrol adalah variabel jika peneliti ingin mengontrol supaya variabel di luar yang diteliti tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, atau ingin melakukan penelitian yang bersifat membandingkan, misalnya akan membandingkan penampilan kerja petugas pemasaran antara lulusan sekolah menengah umum SMU dengan sekolah menengah kejuruan SMK. Untuk bisa membandingkan penampilan kerja kedua lulusan sekolah itu, maka peneliti harus menetapkan variabel kontrolnya. Dalam hal ini, variabel kontrolnya adalah pekerjaan yang dikerjakan, alat untuk mengerjakan, pengalaman kerja, iklim kerja organisasi, di mana pegawai tersebut harus sama. Tanpa ada variabel kontrolnya, akan sulit ditemukan apakah perbedaan penampilan karyawan tersebut karena faktor pendidikan SMU atau SMK atau bukan. Pada kenyataannya, gejala-gejala sosial itu meliputi berbagai macam variabel saling terkait secara simultan, baik variabel independen, dependen, moderator, dan intervening, sehingga peneliti yang baik akan mengamati semua variabel tersebut. Tetapi karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal, maka peneliti yang baik akan mengamati semua variabel tersebut. Tetapi karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal, maka peneliti sering hanya memfokuskan pada variabel penelitian saja, yaitu variabel independen dan dependen. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara semua variabel tersebut akan diamati karena penelitian kualitatif berasumsi tidak dapat diklasifikasikan tetapi merupakan satu kesatuan atau holistik. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang dari awal sampai akhir ini adalah variabel penelitian merupakan sebuah konsep dalam suatu penelitian yang kemudian konsep tersebut menjadi hal yang harus diamati dan juga diteliti oleh seorang peneliti. Variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan menguji hipotesis atau kesimpulan atau dugaan sementara yang mana bertujuan untuk menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada di dalam dunia nyata.
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan bersama rekan saya tadi, yaitu Misbahul Arifin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.